Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabila Oktavia Ramadhani dari kelas 2A Prodi Pemasaran Digital Politeknik Negeri Kota Madiun dengan NIM 234112012. Saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia terdiri dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen adalah seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur manusia yang merupakan salah satu unsur sumber daya berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau MSDM, yang merupakan terjemahan dari Manpower Management. Manajemen yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebut manajemen kepegawaian atau manajemen personalia. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Konsep manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Sementara itu, Sekuler et al. Sutrisno 2009 mengartikan bahwa manajemen sumber daya manusia mempunyai definisi sebagai suatu proses pengrekrutan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi dan masyarakat secara terpadu. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya manusia dalam organisasi, dengan tujuan untuk memberi kepada organisasi suatu satuan kerja yang efektif. Tujuan manajemen sumber daya manusia secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung tahap perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi. Menurut Kaswey, Sutrisno 2009, tujuan MSDM meliputi 1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi masalah perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. 2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. 3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. 4. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai tujuannya. 5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. 6. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. 7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen sumber daya manusia. Sementara itu, menurut Sekuler et al. Dalam Sutrisno 2009, setidaknya manajemen sumber daya manusia memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, memperbaiki tingkat produktivitas, kedua, memperbaiki kualitas kehidupan kerja, dan yang ketiga, meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Dalam buku Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Sedarmayanti 2009 mengungkapkan bahwa tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi pegawai terhadap organisasi yang bersangkutan. Oleh sebab itu,
Sumber daya manusia tersebut harus dikelola agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan atau menggambarkan di muka tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. 2. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. 3. Pengarahan atau directing. Pengarahan adalah kegiatan memberi petunjuk kepada pegawai agar mau kerjasama dan bekerja secara efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. 4. Pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan pegawai agar mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. 5. Pengadaan atau procurement. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 6. Pengembangan atau development. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoretis, konseptual, dan moral pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. 7. Kompensasi atau compensation. Kompensasi adalah pemberian belas jasa langsung atau direct dan tidak langsung atau indirect berupa uang atau barang kepada pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada organisasi. 8. Pengintegrasian atau integration. Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. 9. Pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, loyalitas pegawai agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. 10. Kedisiplinan. Kedisiplinan adalah salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa adanya disiplin maka sulit untuk mencapai tujuan.